Shalom saudara-saudari, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai ayat yang ke-58. Demikian dikatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Di dalam nats khotbah ini dikisahkan saat Yesus menyatakan, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari sorga." Tentu ini memicu keberatan dari orang-orang pada saat itu, khususnya orang Yahudi. Persis seperti nenek moyang mereka yang hanya menggerutu, berdebat, dan tidak percaya di dalam peristiwa manna. Orang Yahudi keberatan dengan mengatakan, bagaimana mungkin Yesus berasal dari surga? Sulit bagi mereka saat itu menerima pernyataan Yesus, karena yang mereka kenal, Yesus itu berasal dari keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai seorang tukang kayu. Saudara-saudari, pandangan hidup yang selalu berorientasi pada kepuasan duniawi, hubungan-hubungan kejasmanian, dan juga hal-hal yang bersifat lahiriah. Hal ini semuanya cenderung membuat kita sulit menerima kehadiran Allah di dalam kehidupan ini. Kita juga sering sekali lupa bersyukur atas perlindungan dan berkat Tuhan di dalam hidup ini. Kehadiran Yesus ke dunia ini hendak menyatakan kepada seluruh umat manusia di dunia ini bahwa Allah telah hadir sebagai juru selamat, pemberi kehidupan yang kekal. Melalui kehadiran Yesus Kristus, Allah menawarkan agar kita bekerja bukan untuk makanan yang binasa, melainkan untuk roti kehidupan yang kekal. Bukan lagi roti manna yang diterima bangsa Israel, dan juga bukan 5 roti dan 2 ikan yang diterima oleh 5.000 orang
yang Allah tawarkan bagi kita, tetapi roti kehidupan yang mana orang yang menerimanya tidak akan merasa lapar lagi dan juga tidak binasa. Roti kehidupan yang diberikan berasal dari Allah dan dari sorga. Roti kehidupan ini merupakan jaminan bagi setiap orang yang percaya agar tidak mati seperti bapa leluhur orang Yahudi yang makan manna di padang gurun. Yesus Kristus adalah roti hidup. Roti kehidupan ini adalah bukti kehadiran Allah yang menyediakan makanan jasmani bagi kita saat lapar. Allah juga akan mengenyangkan kita secara rohani dengan roti hidup saat kita berada di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah dan tak berdaya. Saudara-saudari, kesulitan orang-orang saat itu untuk menerima Yesus sebagai roti kehidupan bisa saja terjadi pada masa sekarang ini, karena terlalu sering kita datang kepada Allah untuk alasan-alasan mencari kepuasan atas berbagai kebutuhan jasmani diri kita. Kehadiran Yesus sebagai roti kehidupan untuk memberikan pengajaran bagi kita bahwa kebutuhan yang paling besar bukanlah masalah perut kenyang, tetapi jiwa perlu juga kenyang. Seperti orang-orang saat itu yang selalu berpikiran kurang penting dengan makanan dan kebebasan politik. Allah tahu apa yang paling kita butuhkan, yaitu perlindungan yang darinya. Roti kehidupan yang ditawarkan Allah bagi kita tidak seperti yang diberikan Musa yang bersifat sementara saja. Roti kehidupan yang diberikan Allah dapat kita terima melalui iman. Iman kepada Yesus Kristus. Melalui iman kita menjadi percaya bahwa darah dan tubuh Kristus tercurah bagi manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Memakan daging dan tubuh Yesus tidak dapat kita artikan secara lahiriah, secara hurufiah, secara makan jasmani. Melalui imanlah dengan memakan dan meminum darah Yesus, di situ kita yakin bahwa kita akan memasuki persekutuan dengan Allah seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat 56. Ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara-saudari, dengan menerima Yesus Kristus sebagai roti kehidupan, kita percaya hubungan kita di dalam persekutuan dengan Allah tidak akan terputus, sebab Allah akan selalu beserta dengan kita, melindungi kita, dan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Ketika dunia ini menyediakan tempat-tempat yang istimewa bagi mereka yang tampil dengan segala keindahan lahiriah, status kekayaan, kekuasaan, kecantikan, tetapi Tuhan Yesus
Tidaklah demikian. Semua orang sama di hadapan Allah. Semua orang diberikan kesempatan untuk menerima roti kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang terbuang dari Allah. Orang yang lemah, orang yang tertindas, miskin, dan orang yang berdosa sekalipun diberikan Allah kasih-Nya. Apakah saudara bersedia menerima undangan Tuhan dan duduk di dalam perjamuannya menerima roti kehidupan? Jika bersedia, ikutlah jalan Tuhan Yesus. Buanglah segala kebodohan yang menawarkan hal-hal yang lahiriah bersifat sementara. Tumbuhkanlah dan buahkanlah iman kita di dalam Yesus untuk melayani Tuhan. Amin.